Oke, pada video ini kita akan belajar untuk tipe data variabel boolean ya. Itu adanya di declare ya. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar tentang integer, real, dan string ya. Integer untuk angka bilangan bulat, real untuk angka yang pakai koma-koma, string untuk huruf, simbol ya. Nah, yang belum adalah boolean dan array. Di video kita hari ini kita akan belajar boolean dan array. Oke, yang pertama kita pengen bikin yang boolean dulu ya. Nah, kita pengen bikin sistem menggunakan variabel tipe boolean. Tapi saya perlu dua tipe variabel. Yang pertama itu nama variabelnya umur ya. Umur di sini kita pakai integer. Oke. Nah, baru di bawahnya kita buat variabel namanya usia. Nah, usia ini kita pakainya boolean. Nah, ini dia yang untuk true dan false ya. Boolean itu hanya dua kondisi nanti hasilnya tuh. True atau false. Klik OK. Ya, cuma bisa menampilkan dua dia. Ya. True atau false gitu. Oke, di sini nanti ada output ya, muncul pesan bertuliskan masukkan umur kamu. Masukkan umur kamu ya. Klik OK. Ya, kita input nih nilainya ya. Kita input variabelnya yaitu variabel umur. Oke. Lalu ada prosesnya ya. Assign kita pilihnya ya, simbol proses. Usia. Nah, di variabel di sini usia, umur lebih sama dengan 18. Nah, kalau usianya itu sama dengan umur ya, lebih atau sama dengan 12, sama dengan 18, maka di bawahnya akan muncul output ya. Umur kamu lebih besar sama dengan 18 usia. Ya, ini variabel usia ya. Nih, untuk isi yang di atas. Klik OK. Nah, flowchartnya seperti ini. Ya. Integer itu tipe data untuk umur, boolean untuk tipe data usia, lalu ada pesan ya, output nanti muncul pesan masukkan umur kamu, kita input umur ya, lalu nanti proses usia itu sama dengan umur lebih sama dengan 18. Nanti muncul pesan lagi output umur kamu lebih besar sama dengan 18, dan ini pakai simbol dan ya, usia nih usia. Kalau iya nanti ya, nanti kalau hasilnya nih, kalau umur yang saya masukin misal 19 tahun, berarti kan 19 tahun itu lebih besar dari 19 kan? Lebih besar dari 18 kan? Berarti nanti bakal muncul pesan true, umur kamu lebih besar dari 18. True, ya. Kenapa kok cuma tulisannya true, Pak? Karena boolean cuma bisa menampilkan true atau false. Contoh, misal nanti saya masukin lagi nih, angkanya 15. Nah, 15 kan di bawah 18 ya, dia nggak lebih besar dari 18. Berarti nanti hasilnya adalah umur kamu lebih dari 18 false. Nah, false berarti nggak benar ya, karena 15 itu di bawah 18. Oke, kita jalanin. Nah, sama ya. Masukkan umur kamu nih, saya masukin 19 nih. Terus kita kirim. Umur kamu lebih besar dari 18. True ya, karena 19 saya masukin. Coba nih saya masukin 17 ya. 17 kan di bawah 18 nih. Saya kirim. Nanti muncul pesan umur kamu di atas 18 false ya. Kenapa false ya? Karena kan 18 memang di bawah 17 kan memang di bawah 18 seperti itu. Makanya hasilnya di sini false. Ya, dan boolean cuma tadi tuh bisa true sama bisa false doang nih di sini hasilnya. Nggak seperti yang string
integer ataupun real. Boolean cuma bisa true atau false. Oke ya. Oke, lanjut kita buat yang sistem array ya. Nah, Boolean seperti itu ya, dia cuma bisa true atau false doang nanti munculnya. Oke, kita buat yang array. Nah, ya, array itu digunakan untuk variabel menyimpan lebih dari satu data. Biasanya variabel hanya bisa nyimpan satu data deh kan, kayak tadi itu input ya kan, input umur. Nah, input umur tadi kan saya cuma bisa masukin 18 atau 19 atau 17. Saya nggak bisa masukin tuh lebih dari beberapa data. Gitu. Cuma bisa masukin satu data. Gimana Pak caranya satu variabel bisa nyimpen lebih dari satu data? Caranya adalah kita pakai yang namanya array. Seperti itu ya. Nah, kita buat ya. Kita deklarasikan dulu ya. Di situ ada i ya untuk tipe datanya integer. Nanti kita akan pakai perulangan nih. Ya, pakai for ya. Oke, lanjut. Di sini kita declare lagi yaitu angka. Nah, ini dia, angka. Ya, kita klik array-nya. Nah, tipe data tetap integer ya karena akan angka. Array-nya berapa nih? Si angka ini bisa nampung berapa data? Saya pilih 3 ya. Jadi nanti si angka itu bisa nyimpen 3 data atau 3 nilai. Nah, oke lanjut. Kita pakai for ya. For itu perulangan di mana kita sudah tahu nih kita ngulangnya berapa kali nih gitu. Ya, variabelnya apa? Variabelnya i yang untuk kita buat ulang. Dimulai dari 0 sampai 2. Pak, kenapa dimulainya kok dari 0 sampai 2 gitu? Kenapa kok bukan dari 1 sampai 3 ya? Padahal kan kita di sini array-nya ada 3 nih angkanya nih. Tapi kenapa di sini dimulainya dari 0 sampai 2 ya? Kenapa bukan 1 sampai 3? Nah, gini ya. Untuk array itu berbeda tuh hitungannya. Ya, hitungan komputer dengan hitungan manusia berbeda. Ya. Contoh seperti ini ya. Kalau manusia ngitung 1 sampai 3, ya dia tulis 1, 2, 3. Ini kan manusia ya. Nah, komputer ya. Komputer itu ngitungnya tidak seperti itu. Kalau kamu pengen ngitung di komputer 3 kali, dia ngitungnya tuh dari 0, 1, 2. Nah, ini dianggapnya 3 kali nih. Ya, kalau komputer ngitung tuh dia dimulai dari 0, nggak kayak manusia. Kalau manusia ngitung dari 1. Kalau komputer ngitungnya dari 0. Jadi 0, 1, 2. Nah, ini kan ada 3, ya kan? Berarti benar nih. Array-nya ada 3 nih angkanya ya. Makanya saya tulisnya 0 sampai 2 doang karena dia 3 ya. Tuh 3 data tuh 0 1 2 1 2 3 gitu. Ada 3 nih ya. Ini 3. Ya, komputer dimulai dari 0. Makanya di sini saya nulisnya 0 sampai 2 gitu ya. Startnya dari 0, berakhirnya di 2. Klik OK. Lanjut, di sini nanti ada output ya, pesan ya. Pesan berupa masukkan angka ke simbol dan pakai simbol kurung ya, i tambah 1, terus pakai simbol dan lagi, seperti ini. Klik OK. Ya, lalu di sini ada input. Nah, yang diinput apa di sini? Yaitu variabel angka pakai kurung kurawa di dalamnya i. Ya.
Oke, lalu di sini di downnya nanti ada output, ya. Outputnya itu adalah hasil. Muncul pesan hasil seperti ini nanti. Oke, di bawahnya kita pakai for lagi nih, ya. Jadi ada 2 nih for-nya. Nah, for-nya di sini sama ya, diklik. Ya, variabelnya itu i, dimulai dari 0 sampai 2 ya. Karena kan kita tadi pakainya array-nya 3 nyimpennya. Nah, di sini ada output ya, nanti ada pesan bertuliskan angka ke strip kutip ke simbol dan ke simbol kurung i tambah 1 simbol dan lagi sini sama dengan lagu simbol dan. Nah, di sini nama variabelnya ya, angka kurung i. Nah, maaf ya, pakai kurung kurawat ya. Kalau array pakai kurung kurawat, klik OK. Nah, udah jadi seperti ini. Nanti hasilnya kalau flowchartnya kita jalanin ya, nih flowchartnya saya zoom out deh, biar kelihatan. Nah, ini dia ya. Ada variabel i ya untuk integer, ada variabel angka. Nah, yang angka ini yang pakai array ya, yang bisa nyimpan lebih dari 1 data. Terus kita pakai perulangan for ya. Lalu nanti muncul tulisan masukkan angka ya. Kita pengennya angkanya berapa tuh? Misal saya masukkan angka nih. Angka pertama ya kan, angka pertama berapa? 2. Nah, di input 2, nanti masuk lagi, nanti ditampilin hasilnya di sini. Ya. Angka keberapanya aja. Oke, kita jalanin aja supaya tahu hasilnya kayak gimana. Oke, nah di sini masukkan angka pertama ya, angka ke-1. Saya masukinnya 20. Muncul tulisan pesan lagi, masukkan angka kedua. Angka keduanya saya ketik 20. 40, maaf. Angka ketiganya ya. For nih, inget ya, for itu sudah tahu berapa kali ngulangnya. Karena tadi kan kita ngulangnya cuma 3 kali ya. Angka ketiganya saya masukinnya 80. Saya kirim. Nah, hasilnya tuh. Angka pertama itu 20. Angka kedua itu 40. Angka ketiga itu 80. Sama seperti yang saya masukin tadi. Nih. Si angka ya, variabel angka nih. Ya. Nih, variabel angka nih, array tadi ya. Nah, dia itu bisa nyimpen lebih dari 1 data. Bener ya, tuh bisa nyimpen 20, 40, 80 di variabel angka tuh. Array angka 3. Nah, nyimpennya 3 data doang tuh. Seperti itu. Oke, kita jalanin lagi nih. Misalnya angkanya ganti ya, angkanya ganti nih. Angka pertamanya itu misal 100 ya, angka keduanya 400. Angka ketiganya misal 600. Hasilnya adalah angka pertama 100, angka kedua 400, angka ketiga 800. Nah, seperti itu. Ya, ini dia fungsi dari array ya. Array digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 data. Nah, ini dia. Karena kita di sini ada 3 data, maka di sini sama nih. Tuh. Ya. 3 data bisa kita simpan. Seperti itu ya untuk array. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini.